Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Refleksi Pribadi. Channel yang membahas seputar cerita-cerita horor dan cerita menyeramkan yang menarik buat kita dengerin. Hari ini, gue mau bahas cerita tentang dua orang konten kreator yang nyoba buat mengeksplor sebuah desa terpencil dengan keindahan alamnya yang memukau. Namun, di sana mereka malah ngalamin hal mengerikan saat mencoba menelusuri sungai angker yang ada di desa itu. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, gue mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah setia dengerin semua cerita-cerita di channel ini. Jangan lupa buat terus dukung channel ini dengan cara like dan komen, biar channel ini terus berkembang dan bisa terus menghibur kalian semua. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di balik pegunungan hijau yang menjulang tinggi, tersembunyi sebuah desa kecil yang ada di sana. Desa ini terkenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa. Hamparan sawah hijau yang luas, air terjun yang jernih, dan hutan yang rimbun menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan. Namun, di balik keindahannya, desa ini menyimpan misteri yang tak terpecahkan. Konon, terdapat sebuah sungai angker yang menjadi tempat tinggal setan penunggu sungai. Legenda ini telah lama beredar di kalangan masyarakat desa dan membuat mereka enggan untuk mendekati sungai tersebut. Dua orang pemuda dari kota besar, Rian dan Dika, tak gentar dengan cerita mistis tersebut. Mereka adalah konten kreator yang terkenal dengan video-video mereka yang menjelajahi tempat-tempat terpencil dan misterius. Rian dengan kameranya yang selalu siap merekam, dan Dika dengan rasa penasarannya yang tinggi memutuskan untuk mengunjungi desa tersebut. Mereka ingin menguak misteri sungai angker dan membagikannya kepada para pengikut mereka di media sosial. Dengan mobil sewaan dan perlengkapan kamera serta tenda, mereka memulai perjalanan mereka menuju desa yang diliputi legenda mistis tersebut. Rian dan Dika disambut dengan keramahan oleh penduduk desa. Senyum hangat dan sapaan ramah menghiasi wajah mereka saat melihat dua pemuda asing datang ke desa mereka. Rian dan Dika memilih untuk mendirikan tenda di lapangan desa. Keindahan alam desa yang masih asri dan udara segar yang menyelimuti membuat mereka merasa nyaman. Tak lama setelah itu, mereka bertemu dengan seorang pemuda desa bernama Budi. Budi menawarkan diri untuk menjadi pemandu mereka menjelajahi hutan dan menunjukkan berbagai keindahan alam yang tersembunyi di desa itu. Budi bercerita tentang air terjun yang menawan, lembah yang hijau, dan berbagai flora fauna yang unik. Namun, dia juga memberi peringatan tentang sungai angker yang berada di dalam hutan. Sungai itu dijaga oleh setan, kata Budi dengan suara berbisik. Konon, siapapun yang berani mendekati sungai itu akan tersesat dan tidak pernah kembali. Rian dan Dika mendengarkan cerita Budi dengan penuh perhatian. Meskipun mereka tidak percaya dengan cerita mistis, mereka menghormati kepercayaan warga desa dan berjanji untuk tidak mendekati sungai tersebut. Pagi hari yang cerah, Rian, Dika, dan Budi memulai perjalanan mereka ke dalam hutan. Keceriaan dan rasa penasaran terpancar dari wajah mereka. Sepanjang perjalanan, mereka disuguhkan dengan panorama alam yang luar biasa. Pepohonan yang menjulang tinggi, bunga-bunga yang bermekaran dengan indah, dan kicauan burung yang merdu menjadi simfoni alam yang memukau. Rian dan Dika tak henti-hentinya mengabadikan momen indah dengan kamera mereka. Keindahan alam desa tersebut benar-benar menjadi harta karun yang tak ternilai. Di tengah perjalanan, mereka melihat sungai angker dari kejauhan. Aliran airnya yang deras dan berwarna keruh, serta suasana di sekitarnya yang terasa mencekam, membuat mereka enggan untuk mendekat. Menjelang sore hari, mereka kembali ke lapangan desa dengan perasaan puas. Hasil video mereka di hutan sangatlah memuaskan dan siap untuk dibagikan kepada para pengikut mereka. Namun, ketenangan malam mereka terusik oleh suara-suara aneh
yang berasal dari arah Sungai Angker. Jeritan, tangisan, dan tawa yang terdengar seperti bisikan angin membuat bulu kuduk mereka berinding. Rasa penasaran dan rasa takut bercampur aduk dalam hati mereka. Pertanyaan tentang misteri Sungai Angker kembali menghantui mereka. Rasa penasaran Rian dan Dika terhadap Sungai Angker semakin memuncak. Suara-suara aneh yang mereka dengar di malam hari terus menghantui pikirannya. Tanpa sepengetahuan Budi, mereka memutuskan untuk kembali ke hutan untuk mencari tahu asal-usul suara tersebut. Mereka berpura-pura ingin melihat matahari terbit di hutan. Kemudian berangkat sebelum subuh dengan membawa kamera dan rasa penasaran yang bercampur rasa takut. Menyusuri jalan setapak di hutan, mereka mengikuti arah suara-suara aneh yang mereka dengar. Semakin dekat dengan sumber suara, suasana semakin terasa mencekam dan hawa dingin menusuk tulang. Akhirnya mereka tiba di tepi Sungai Angker. Di sana, mereka melihat sesuatu yang mengambang di permukaan air. Rasa penasaran mereka bercampur dengan rasa ngeri saat mereka melihat dengan jelas bahwa yang mengambang itu adalah sosok jenazah wanita yang sudah membusuk. Pemandangan mengerikan itu membuat mereka terpaku dan tak bisa berkata-kata. Rasa ngeri dan takut menyelimuti hati mereka. Tanpa berlama-lama, mereka segera meninggalkan tempat itu dan segera kembali ke desa. Pertanyaan tentang asal-usul jenazah wanita itu dan misteri Sungai Angker semakin membingungkan. Dengan hati yang masih diliputi rasa ngeri, Rian dan Dika menceritakan penemuan mereka kepada Budi dan warga desa. Mereka berharap warga desa akan membantu mereka untuk mengurus jenazah wanita yang ditemukan di Sungai Angker. Namun, reaksi yang mereka dapatkan tidak seperti yang mereka duga. Warga desa malah marah dan menegur mereka dengan keras. "Kalian berdua telah melanggar aturan desa," bentak seorang tertua desa dengan wajah penuh amarah. "Sungai Angker itu tempat terlarang. Kalian telah menantang setan penunggu sungai dan membahayakan diri kalian sendiri." Rian dan Dika berusaha menjelaskan bahwa mereka hanya ingin mencari tahu asal-usul suara aneh dan membantu jenazah wanita itu. Namun, warga desa tidak mau mendengarkan. Mereka tetap bersikeras bahwa jenazah wanita itu adalah jebakan setan untuk menarik manusia ke dalam sungai dan membunuh mereka. Rian dan Dika merasa bingung dan tidak mengerti. Mereka berpikir bahwa warga desa terlalu percaya tahayul dan tidak peduli dengan nyawa orang lain. Rasa bersalah menyelimuti hati mereka karena tidak bisa membantu jenazah wanita itu. Di dalam tenda mereka, Rian dan Dika masih diliputi rasa penasaran dan kebingungan tentang kejadian di Sungai Angker. Bayangan jenazah wanita yang membusuk masih menghantui pikiran mereka. "Aku tidak percaya dengan cerita warga desa tentang setan," kata Rian dengan ekspresi serius. "Pasti ada penjelasan ilmiah untuk semua ini." Dika mengangguk setuju. "Kita harus kembali ke sana dan mencari bukti," sarannya. "Kita harus membuktikan bahwa jenazah wanita itu bukan jebakan setan." Rian dan Dika sepakat untuk pergi ke Sungai Angker lagi secara diam-diam. Mereka tidak ingin memberitahu Budi atau warga desa tentang rencana mereka, karena mereka yakin akan dihalangi. Malam itu, setelah selesai membuat konten video di tempat lain, Rian dan Dika bersiap untuk kembali ke hutan. Mereka membawa kamera untuk merekam apa yang mereka temukan, dengan harapan bisa mendapatkan bukti yang mereka cari. "Kita harus berhati-hati," bisik Dika saat mereka melangkah keluar dari tenda. "Jangan sampai ada yang tahu tentang ini." Rian mengangguk. Rasa tegang dan penasaran bercampur aduk dalam hati mereka. Dia yakin bahwa mereka akan menemukan jawaban atas misteri Sungai Angker malam itu. Kegelapan malam menyelimuti hutan saat Rian dan Dika kembali ke Sungai Angker. Rasa penasaran dan tekad untuk menemukan kebenaran mendorong mereka untuk kembali ke tempat terlarang itu. Di bawah sinar bulan yang redup, mereka mencari jenazah wanita yang mereka lihat kemarin. Jenazah itu masih berada di tempat yang sama, tergeletak tak bergerak di tepi sungai.
Rian dengan rasa penasaran yang membara ingin melihat jenazah itu dari dekat. Dia mengambil tongkat kayu dan mencoba menggoyangkannya. "Jangan, Rian!" teriak Dika berusaha menghentikannya. "Ingat apa kata warga desa." Namun Rian tidak menghiraukan Dika. Dia terus mendekati jenazah itu, tak peduli dengan bahaya yang mengintainya. Tiba-tiba jenazah wanita itu bergerak. Matanya yang kosong terbuka lebar dan wajahnya yang menyeramkan penuh luka dengan gigi tajam langsung menyerang Rian. Jeritan Rian memecah keheningan malam. Dika yang melihat hal itu panik dan ketakutan. Dia mencoba menolong Rian, tetapi sudah terlambat. Rian telah ditarik ke dalam sungai oleh cengkraman kuat hantu wanita itu. Dika akhirnya berlari ke arah darat, berusaha menyelamatkan diri. Dia tidak sadar bahwa hantu wanita itu sudah ada di belakangnya, siap untuk menerkam mangsanya selanjutnya. Hantu wanita itu mengejar Dika dengan kecepatan yang luar biasa. Dia menyerang Dika berkali-kali dan Dika terluka parah. Teriakan Dika sia-sia. Tak ada seorang pun yang bisa mendengarnya di tengah hutan yang gelap dan terpencil itu. Dika terjatuh ke tanah, tak berdaya melawan hantu wanita yang penuh dendam. Dengan tatapan kejam, hantu wanita itu menyeret Dika ke dalam sungai, mengikuti jejak Rian yang telah ditelan kegelapan air. Ternyata hantu wanita itu dulunya adalah seorang wanita yang dihabisi oleh penjahat dan jenazahnya dibuang di sungai angker itu. Arwahnya yang penasaran ingin balas dendam pada setiap orang yang berani mendekati tempat kematiannya. Rian dan Dika menjadi korban berikutnya dari dendam hantu wanita yang tak terobati. Kini mereka berdua telah terenggut dari dunia, meninggalkan misteri sungai angker yang tak terpecahkan. Keesokan harinya, Budi dan warga desa dilanda rasa panik saat mereka tidak menemukan Rian dan Dika di tenda mereka. Keceriaan pagi itu seketika berubah menjadi kesedihan dan ketakutan. Tenda kosong dan kamera yang tergeletak di dekat sungai angker menjadi saksi bisu tragedi yang telah terjadi. Rekaman video di kamera itu menunjukkan kejadian mengerikan yang menimpa Rian dan Dika. Bagaimana mereka diterkam oleh hantu wanita di sungai angker. Rasa sedih dan menyesal menyelimuti hati Budi dan warga desa. Mereka menyesali tidak bisa mencegah Rian dan Dika dari bahaya, dan tidak bisa menyelamatkan mereka dari cengkraman hantu wanita yang penuh dendam. Upacara doa diadakan untuk mendoakan arwah Rian dan Dika. Doa-doa mereka menggema di hutan, memohon kedamaian bagi jiwa-jiwa yang telah pergi. Sebagai tanda penghormatan dan permintaan maaf, kamera Rian dan Dika dikubur di dekat sungai angker. Misteri sungai angker dan hantu wanita itu selamanya akan menjadi rahasia desa, terkubur bersama kamera dan kenangan tentang Rian dan Dika. Nah, itu dia cerita yang bisa gue bawain kali ini teman-teman. Kalau kalian suka dan belum subscribe, yuk langsung aja ditekan tombolnya. Dan jangan lupa buat aktifin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Kalau ada cerita misteri yang kalian alami, share aja di kolom komentar. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi bahan video selanjutnya. Terima kasih udah nemenin gue. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat tinggal.